Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kami sangat bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini kami bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan jadikan hari ini sebagai rutinitas ibadah yang biasa. Tapi mari kita jadikan hari ini sebagai ucapan syukur kita, sebagai penyembahan yang terbaik kita untuk nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan, untuk kesehatan yang prima untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dengan hati yang bersuka cita dan dengan penuh damai sejahtera. Kalau kami sampai hari ini masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, itu semua karena-Mu ya Bapa. Kalau kami masih bisa bekerja di ladang-Mu, itu juga karena-Mu ya Tuhan. Dan kalau sampai detik ini kami masih bisa bernafas, itu pun karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pemberian-Mu, karena hidup kami dan segala yang terjadi dalam hidup kami ada dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita dan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Yesus, Engkau kebenaran dalam hidup kami. Hanya Kau satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah kebenaran Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikan hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, ku
sekalipun dunia tidak bisa menjauhkan kami dari Engkau ya Bapa. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kalau kami bisa melakukan sesuatu, itu bukan karena kami, tapi Engkau yang memberi kami kekuatan Bapa. Dan kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus meninggikan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Dan kami berterima kasih karena itu Bapa. Sebentar lagi kami ingin lebih menyembah-Mu Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan pikiran yang fokus dan penuh damai sejahtera. Kami mau Tuhan, supaya penyembahan kami hari ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari yang sudah bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan, kita ucapkan bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan pikiran telinga kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah setiap pelita dalam kehidupan kita, penerang bagi setiap hidup kita. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu. Kita siapkan hidup kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu setia terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Yesus. Karena itu kami butuh Engkau ya Allah, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu untuk menerangi setiap jalan kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengertikan kami setiap apa yang Engkau perkatakan saat ini melalui hamba-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk membentuk setiap hidup kami, untuk mengubah setiap karakter kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami butuh Engkau Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Pegang hidup kami erat-erat Tuhan, karena aku tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu.
hidup Tuhan. Yesus, pegang Hanya bagi-Mu Yesus. Pegang setiap kami Tuhan. pengharapan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hanya bagi-Mu Pengharapan kami, di dalam-Mu, di dalam-Mu, terima kasih. di dalam-Mu, Kami bersyukur. di hadirat-Mu ini rinduku. Ku bersyukur untuk kebaikan, ku bersyukur, Syukur kami, ku bersyukur. kami berterima kasih. Ku bersyukur, Terima kasih ku bersyukur. tempat kami berharap. Haleluya, Yesus, Kau satu-satunya Tuhan Yesus, yang hidup. oh Tuhan, sungguh hidup kami rindu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam hadirat Yesus. Membawa hidup sembah kami hanya bagi-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tak bisa jalan sendiri. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus di hidup kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami butuh Kau Tuhan di hidupku, di setiap jalanku. Ku butuh Kau Tuhan, ku butuh jamahan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan di hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu.
Sebab inilah yang terbaik yang kami miliki, hanya bagimu, hanya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Mari yang siap terima kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya, Tuhan sangat baik buat kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, di dalam keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu. Ada damai yang kau rasakan. Amin. Kalau kita di gereja belum tentu. Karena apa? Karena sibuk dengan tetangga sebelah yang selalu membuka HP dan menunjukkan, apalagi yang lagi sedang ini ya dimabuk dengan sinetron, pasti percakapan awal itu yang dibicarakan adalah sinetron. Percakapan kedua adalah arisan, percakapan ketiga hal-hal yang lain. Tetapi ketika hari ini kita melalui online, Yesus hadir di dalam rumahmu dan kau tidak ada siapa-siapa bersama keluarga menikmati benar-benar hadirat Tuhan, itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kemarin kita ada di dalam 7 roh Allah. Apa sih 7 roh Allah itu? Roh Tuhan, sedangkan lampu-lampu yang lainnya disusun berpasangan. Hikmat dan pengertian, amin, itu pasangannya. Hikmat dan pengertian itu adalah lampu yang dari roh Allah sendiri. Yang kedua, nasihat dan keperkasaan. Seperti apa yang baru saya katakan, itu adalah sebuah nasihat. Ketika kita ada di gereja, percakapan sudah berbeda, bukan lagi di dalam ibadah, tetapi hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita ada di rumah, percakapan kita berbicara tentang firman Tuhan. Itu bersamaannya. Suami istri adalah pasangan. Hikmat dan pengertian adalah pasangan. Nasihat dan keperkasaan adalah pasangan. Pengetahuan dan pengenalan dan takut akan Tuhan itu adalah pasangan. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam roh Tuhan. Kenapa kita harus tahu dan mengerti? Ada roh Tuhan, ada roh hantu. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, ada di dalam setiap saudara, yang ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, tidak ada lagi nafsu kemarahan, tidak ada lagi nafsu ketersinggungan, tidak ada lagi nafsu yang ingin menfitnah orang lain, tidak ada lagi nafsu yang membuat mencari kesalahan orang lain, dilihat kekurangan orang lain. Tetapi ketika roh Tuhan ada di dalam saudara, yang saudara lihat adalah kelebihan mereka. Kekurangan mereka ditutupi dengan kelebihan itu. Maukah saudara dipimpin dan dituntun oleh roh Tuhan? Yang mau angkat tanganmu dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Banyak yang memberikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Tuhan sungguh baik. Kita masuk hal yang pertama di dalam roh Tuhan. Ini ada 7. Berarti sampai 7 kali saya akan menjelaskan satu persatu agar saudara tidak tertipu. Karena apa? Karena malaikat itu bisa menyerupai malaikat terang, seolah-olah itu yang dari Tuhan, dengan kesembuhan, dengan cara kesembuhan, dengan cara memberitahukan hal-hal yang baik. Tetapi akhirnya bukan hal yang baik yang terjadi, tetapi suatu ganjalan. Senyum ada di depan, tetapi di dalam hati berbeda dengan apa yang terucap di bibir. Itu adalah roh yang lain, bukan roh Tuhan, tetapi roh Isabel. Jauhkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang-orang yang sudah diurapi. Semua saudara mau pengen diurapi oleh Tuhan. Pengurapan itu sungguh-sungguh kita dambakan. Setiap pagi mari kita bangun mengucap syukur dan kita minta pengurapan yang baru. Tanpa ada pengurapan tidak akan ada roh kewibawaan sorga di dalam kita. Amin. Bu, itu apa enggak berlaku hanya untuk pendeta? Saya katakan tidak. Tidak, semua anak-anak Tuhan, nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, bahwa itu dinyatakan bukan hanya untuk orang-orang yang sudah sekolah teologi. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kenapa?
pendeta harus sekolah, ya, agar tidak menyimpang dari konsep kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak tercuri oleh iblis cara dia melakukan dan menyampaikan, memberikan penjelasan kepada setiap orang-orang awam yang tidak mengerti sama sekali. Seperti Sida-Sida yang ketemu dengan Paulus saat itu. Dia tidak mengerti untuk membahas firman, tetapi begitu dia mengerti, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Mencari air, di mana air itu ada. Alangkah baiknya kalau kita turun dan dibaptis di sana. Itu yang Tuhan suka. Amin. Kita masuk dalam firman-Nya. Fungsi dari roh yang pertama dari ketujuh roh, yaitu roh Tuhan. Terlihat di dalam, kita baca ya, di dalam Yesaya 61 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada pada siapa? Dari firman ini yang kita baca dari Yesaya 61 ayat 1. Ada pada saudara, ada pada saya, ada pada pelayan-pelayan ini semua. Kembali kepada diri kita, maukah kita membuka hati kita untuk menerima roh kebenaran ini? Kalau menolak gak masalah, Tuhan gak apa-apa. Tetapi saya katakan mari Bapak Ibu, perkenanan di hadapan Tuhan itu ketika roh saudara menyatu di dalam roh Tuhan. Ketika roh itu ada di dalam kita, semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan memiliki karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Gak ada lagi kearoganan, gak ada lagi keangkuhan, gak ada lagi fitnah, gak ada lagi yang macam-macam. Yang membuat perpecahan, yang membuat suatu pertengkaran. Amin. Lanjut dalam firman-Nya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Tuhan tidak mencari orang yang sehat, Tuhan tidak mencari orang yang bahagia, tetapi Tuhan mencari orang yang susah, orang yang sakit, orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan. Tanpa ada urapan, tidak ada hati Bapa di dalamnya, tidak akan pernah terlaksana. Amin. Dalam segala hal loh ini, baik dalam mimbarnya, ketika hamba-hamba Tuhan mau berkhotbah, tanpa ada urapan, kuasa kehadirannya tidak dirasakan. Sekalipun itu hanya sebatas layar kaca televisi, sebatas layar HP, sebatas layar laptop, tidak akan ada urapan. Tetapi ketika roh Allah itu ada di dalammu dan urapan Allah turun atasmu, yang menerima dan yang menyampaikan menyatu di dalam roh Tuhan. Ada kuasa kedahsyatan, ada mujizat, ada kesembuhan. Seringkali, beberapa kali saya menyaksikan orang-orang yang tidak kenal sama sekali dengan saya. Mereka membutuhkan doa lewat vid call. Kita berdoa, yang saya tidak kenal dan saya tidak tanya, agamamu apa Pak, agamamu apa Bu, tidak. Mereka cuma katakan, Bu Ida saya mau minta doa, saya mendapat telepon ini dari si A si B, apakah bisa Bu? Katanya kalau mau doa sama ibu kita bisa video call aja biar kita tahu. Roh Tuhan mulai bekerja. Bukan sayanya, saya gak bisa apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan jangan tinggalkan saya. Taruhlah roh dan urapanmu atas saya. Dan saya akan melakukan suatu pekerjaanmu yang besar. Itu yang saya katakan. Jauh nun di sana, di luar kota, di desa-desa. Mereka sangat membutuhkan itu. Kita mulai berdoa. Saya katakan, Bapak Ibu saya tahu mereka semua pakai ini, ya pakai atribut mereka. Saya bilang, Bu, Ibu percaya aja ya Bu. Di sini tidak melihat agama, asalkan Ibu percaya. Saya mau berdoa buat Bapak yang 3 bulan tidak bisa berjalan dan turun dari tempat tidur. Ibu mau percaya? Nggih, saya percaya. Kita berdoa. Ketika saya berdoa, roh Tuhan dengan kuat sekali dan roh Tuhan katakan, suruh Bapak turun. Bapaknya turun. Pak berdiri dengan tegak, Pak lihat ke mata saya Pak. Itu saya hanya menyampaikan, tapi sesungguhnya roh Tuhan yang ada. Dan bapaknya berdiri. Setelah bapaknya berdiri, Pak maju 1 langkah. Ibu biar ibu berjaga-jaga, tidak boleh dibantu. Ayo 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, 1 lagi. Sampai Bapak tinggal di kursi yang di depannya Bapak itu ya. Bisa, dia cuma menangis dan berlutut.
kuasa mujizatnya nyata dan kesembuhan terjadi. Mulai dari awal pandemi sampai hari ini beliau sudah kembali ke ladang untuk bekerja. Sesuatu yang luar biasa ketika kita mau dan kita tidak menutup hati kita. Roh Tuhan bekerja di dalam pengurapan yang kudus dan dalam pengurapan yang benar. Karena Yesaya 61 ayat 1 bukan hanya ditulis oleh nabinya, tetapi digenapi dan dipraktekkan, bukan hanya di dalam teori. Kemurahan Tuhan seperti itu. Mari Bapak Ibu, jangan engkau merasa malu, merasa bagaimana. Apalagi yang sudah sekolah teologi, yang belum sekolah teologi, yang kau dekat intim dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. Tuhan akan berikan. Sedikit kesaksian di Jakarta juga demikian. Ada satu orang anak, dia masalahnya besar sekali. Tetapi ketika dia berseru dan dia terus berbicara kepada saya, Bu, tolong Bu, kita doa. Iya, kita doa. Saya katakan, kamu punya kuasa, kamu doa sendiri. Minta dari apa yang kamu mau. Mujizat itu terjadi. Di awal dari apa? Dari dia tidak punya tas. Dia kepengen punya tas. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Selama pernikahan 6 tahun suaminya tidak pernah membelikan dia tas. Tetapi saya katakan, percayalah, engkau harus menyadari keterbatasan penghasilan dari suamimu. Karena tas yang dia minta itu tas yang merek gitu loh. Saya pengen Bu gitu. Saya bilang tas saya aja gak merek gitu. Terus ya saya pengen Bu, saya lihat teman-teman saya begini. Karena kehidupan di Jakarta ya maklum lah gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Dia berasa bilang kuncinya hanya di dalam doa. Kalau kamu sungguh-sungguh kamu bisa, mujizat terjadi. 2 hari kemudian ada temannya yang dari luar negeri kebetulan datang dan membawa oleh-oleh tas untuk dia. Siapa yang membelikan? Dialah suami di atas segala suami. Dia raja di atas segala raja. Dia bapa di atas segala bapa. Buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Tidak ada perbedaan loh ya di antara kita. Kasih bapa meluber banget. Dari yang tua sampai yang bayi. Itu kasih bapa ada di sana. Kita lanjut dalam kebenaran firman Tuhannya. Di sini sangat jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Di dalam Yesaya 61 ini kalau saya lihat itu mengacu kepada Kristus. Kenapa? Mengacu kepada Kristus sebenarnya berarti yang diurapi. Namanya yang berlipat 3 adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar gak? Tuhan Yesus Kristus. Dan artinya Tuhan, saudara diberi nama oleh orang tuamu, itu ada artinya. Saya memberi nama kepada anak saya itu ada artinya. Pasti. Nama saudara masing-masing pasti ada artinya. Nama saya aja ada artinya. Nah, nama Tuhan Yesus Kristus ini juga ada artinya. Tuhan itu artinya Allah. Yesus itu artinya juru selamat. Kristus artinya yang diurapi. Amin. Dia adalah Allah juru selamat yang diurapi. Oleh Allah Bapanya dia diurapi. Ketika dia lahir di kandang domba di Bethlehem, dia sudah diurapi. Diteguhkan saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Yordan. Tuhan baik buat kita. Diperjelas supaya saudara tidak tersesat. Sia-sia Bapak Ibu, kalau daunnya rimbun, daunnya banyak sekali hijau, warnanya bagus. Itu karena apa? Daun berbicara perkumpulan kita, pembicaraan kita, kesaksian kita kesana kesini, tetapi tidak mengerti arti itu. Mari, biarlah daun yang rimbun, daun yang lebat, daun yang segar ini engkau tumbuhi dengan batang-batang. Dari mana itu? Dari urapan yang Tuhan berikan, dari perilaku yang Tuhan berikan kepada saudara, dipercayakan kepada saudara. Biarlah itu bercabang dan bertumbuh. Ketika ada dahan, akan semakin indah dan semakin subur daun-daun itu. Tidak tahukah engkau bahwa kita ini adalah pohon kehidupan buat Tuhan? Amin. Saudara dan saya ini adalah pohon kehidupan. Mari kita dadani sebaik mungkin, sebagus mungkin, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan kita sendiri, tetapi biarlah menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan untuk orang lain.
untuk siapapun yang membutuhkan saudara. Saya katakan sekali lagi, tidak terbatas itu kepada hamba Tuhan yang disebut pendeta atau evangelis atau pastor bahasa Inggrisnya, bukan. Tetapi buat kita semuanya yang dijadikan Tuhan, yang dipanggil dan dipilih, engkaulah hamba-hamba Tuhan. Amin. Jangan ragu lagi ya, tetap melayani. Saya sering mendapatkan telepon, Bu saya mengalami gini, Bu saya berdoa sendiri begini, Bu saya ikut adorasi jadinya begini. Itu saya udah banyak yang mendapatkan. Jangan tergoyahkan, teguh, imani Kristus ada di dalammu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat yang diurapi ada di dalam saudara. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ia diurapi? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan saudara. Petrus memberitahu kita di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. 10:38. Haleluya. Kisah Rasul 10 ayat 38 ya. Yuk kita baca bersama-sama di sini. Mungkin ini saya akan menambahkan untuk lebih jelas ya dari ayat 34. Mari dari ayat 34 kita baca lanjut terus nanti sampai berhentinya di mana saya tidak tahu ya. Kita ngikuti pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ada amin? Saudara, tidak dibedakan oleh Tuhan. Amin. 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang berkenan, bukan orang yang baik, bukan orang yang pintar, bukan orang yang bisa melakukan hal indah dan kesombongannya tanpa aku tidak bisa, tidak. Dan mencari orang yang berkenan. Lanjut 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Saudara adalah tebusan Israel. Saudara adalah orang-orang Israel. Kita semua ini adalah Israel Allah. Amin. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan bukan milik orang Kristen atau Katolik, tetapi Tuhan milik kita semuanya. Dan di dalam anak-anak yang percaya ada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jelas ya di sini Bapak Ibu. Lanjut 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Mereka mengerti tentang baptisan ini. Bagi orang yang percaya hendaklah menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Masih ingat siapa yang belum baptis? Nanti kalau kita sudah offline ya, yang mengikuti ibadah online dari GKI Jehovah Rafa Ministry. Ketika nanti kita offline, mari datang bersama-sama. Kalau saudara rindu untuk dibaptis, katakan kepada kami, saya sebagai hamba Tuhan, saya siap untuk membaptis saudara. Setelah saya tahu bagaimana pertumbuhan iman saudara dan kepercayaan saudara kepada Kristus. Saya tidak mengajak saudara untuk menjadi Kristen, tetapi di mana engkau ada kedamaian, serahkan dirimu ketika engkau percaya. Amin. Lanjut ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Ini pelayanan Yesus yang dikuasai iblis. Sebab Allah yang menyertai Yesus. Dia diurapi oleh Allah sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar yang Allah berikan, yang Allah percayakan kepada Dia. Dan banyak hal yang terjadi, mujizat yang besar terjadi, penyelesaian semua terjadi. Haleluya. Lanjut ayat 39 untuk kita lebih jelas ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Firman mulai berjalan, mulai digenapi.
Lanjut 40. Jadi gak main-main kelahiran Yesus. Dan Yesus yang diurapi buat kita sampai hari ini, dia bangkit dan mengurapi saudara. Gak main-main, pengurapannya tetap sama, tetap ada buat kita semuanya. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Amin. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi gak disembunyikan, ditampakkan dirinya. Tidak ada ketersembunyian, tidak ada yang tertutup. Terang itu tetap bersinar dengan terang dan memberikan pengertian kepada setiap kita. Lanjut ayat 41. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Kalau saudara mau menjadi saksi Allah, saudara akan ditunjuk. Siapapun latar belakangmu, mungkin kau tidak menyangka akan menjadi seorang pembicara, menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan siap untuk mengurapi engkau. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saya ketika ada di dalam gereja, beribadah berjumpa dengan Tuhan, setiap awal bulan kita mengikuti berjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah Kristus. Engkaulah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan tutup hatimu untuk menjadi saksi-saksi kemuliaannya. Haleluya. Dengan jelas sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kau menjadi kesaksian di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Setelah engkau benar di dalam keluargamu, maka pengutusan ini bukan main-main, tetapi suatu panggilan yang sejati untuk memberitakan Injil kebenarannya dan melakukan mujizat demi mujizat yang besar. Lanjut ayat 42. Haleluya. Maaf Bapak Ibu, saya kalau sudah merasakan seperti ini, saya gak bisa menahan air mata, bukan karena saya gembeng ya, tapi sesuatu roh itu bekerja dengan luar biasa. Dan Ia telah menugaskan kami, menugaskan kita semua, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bukan manusia, bukan orang pintar, bukan paranormal, bukan dukun santet, tetapi Yesuslah namanya yang menghakimi atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Mungkin hari-hari ini begitu banyak, kebetulan pelayanan saya di okultisme, dan banyak sekali hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang saya layani. Tetapi saya katakan, saya memiliki firman ini, bahwa Yesus hanya satu-satunya Dialah yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi hakim. Bukan orang-orang para santet, orang-orang pintar itu, bukan. Tetapi Dia putra tunggal Allah yang kudus, yang sudah mati dan bangkit dari antara yang mati. Dialah hakim yang adil. Amin. Haleluya. Lanjut ayat 40. Jangan takut kalau engkau sakit, mungkin kau merasa diganggu dan ini dan itu. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ada kuasa yang besar di dalam saudara. Ya, kalau mau menghubungi saya lewat telepon, monggo. Kita doa bersama lewat telepon. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Ayat 44, sedikit lagi sampai 45 kita selesaikan ya. Sampai 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ini loh yang mau saya katakan. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang berhadapan dengan kita, hanya melalui telepon saja, dia merasakan suatu urapan yang luar biasa. Ini impartasi kuasa Roh Kudus. Itu ya dan amin. Dan itu tidak pernah tidak ada, dan itu selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Di ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi bukan cuman
bangsa Israel saja, tetapi bangsa-bangsa lain sama seperti kita. Bukan hanya dicurahkan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ke gereja, Jehovah Rafa Ministry, tidak. Kemanapun asalkan kau percaya. Kadang yang tidak ke gereja pun percaya itu terjadi mujizat. Loh Bu, kalau orang Konghucu bisa, karena dia mengatakan, ada dulu orang Konghucu selalu mengatakan, Ida aku minta doa, aku acung jempol buat Tuhanmu itu dahsyat memangnya gitu. Karena dia mengalami pertolongan, tetapi sayang dia hanya membutuhkan mujizat, tetapi keselamatannya dia mengabaikan. Ya itu urusan Tuhan, karena Tuhan adalah hakim orang hidup dan orang mati, itu bukan urusan kita. Yang penting dia sudah kita beri cipratan kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lanjut kepada yang lain sekarang. Ya, kita sudah selesaikan itu dan saudara mengerti tentang urapan ya. Kita harus berbicara dengan urapan dan kuasanya. Hukum yang tertulis mematikan di 2 Korintus 3 ayat 6, tolong 2 Korintus 3. Hukum yang tertulis mematikan tetapi roh itu menghidupkan. Kita tidak ingin mengkhotbahkan suatu khotbah yang mati. Amin. Ayo katakan amin. Saya tidak mau mengkhotbahkan suatu khotbah yang mematikan. Saya ingin agar khotbah itu diurapi, segar dan hidup buat saudara. Dimanapun saudara berada, sedang apakah saudara saat ini? Sedang di tempat tidurkah? Engkau sedang sakit? Engkau sedang dalam kesusahan, engkau sedang dalam keterjepitan, engkau sedang bermasalah dengan rumahmu yang rusak atau rumahmu yang habis kontrakan dan yang lain sebagainya. Mari kita hidup di dalam sini. Tuhan akan memberikan kehidupan. Karena saudara tidak ditaruh di dunia orang mati, tetapi saudara ditaruh di tengah-tengah dunia orang hidup. Kalau saudara ditaruh di tengah-tengah dunia orang hidup, beraktivitas atau lenggang-lenggang kangkung? Pasti beraktivitas. Ketika saudara mengatakan bingung Bu aku, mau beraktivitas bagaimana, modal gak punya, ini gak punya, itu gak punya, dan ini dan itulah. Apa yang terjadi? Tuhan sanggup membuat suatu mujizat yang besar. Gak pakai lama membalikkan telapak tangan buat saudara. Awalnya tangan itu tengkurap. Ketika saudara percaya dan berseru, mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh, merasakan hadirat dan kuasanya, Tuhan langsung tangan yang tertengkurap dia balikkan. Aku siap untuk menolong engkau. Gapailah tanganku anakku. Aku akan menggandengmu. Aku akan membawamu keluar dari masalah persoalanmu, dari sakit penyakitmu, dari kesukaranmu, dari keuanganmu, dari hal apa saja yang membuat engkau tidak bertahan dalam hidup di dunia orang hidup yang hidup ini. Engkau maunya mati. Setelah tangan saudara digapai olehnya, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara percaya? Saudara percaya? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Karena apa? Karena kita harus bebas. Karena di mana ada roh Tuhan ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Roh Tuhan ada di rumah saudara. Amin. Yes. Ketika saudara katakan amin, di situ ada kemerdekaan. Rasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat saudara. Dan saudara tidak sendiri. Bapa menyertaimu senantiasa. Yuk kita baca yuk di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Ada kemerdekaan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa ya. Saudara percaya, saudara yang percaya, saudara akan mengalami suatu mujizat yang besar. Saudara sudah mengikuti ibadah online di tempat ini bersama-sama dengan
tim kami, maka mujizat itu akan terjadi di dalam engkau ketika engkau merespon bahwa roh Allah ada di dalam kehidupanku, roh Allah ada di dalam rumahku. Aku tidak hidup di dunia orang mati, tetapi aku hidup di dunia orang hidup. Apa saja yang aku kerjakan dalam aktivitasku pasti Tuhan menghidupkan. Haleluya. Banyak sekali kesaksian dan kesaksian Bapak Ibu di zaman pandemi seperti ini. Nanti kalau kita sudah berjumpa dengan tatap muka, kita akan saling berbicara. Tidak lagi membicarakan masalah arisan, tidak lagi membicarakan masalah pengambilan kredit yang begitu mudah. Tidak, tetapi kita akan berbicara kuasa kehadirannya mengubah semuanya. Amin. Saudara semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara ada jalan keluar, yang sukar-sukar sudah mendapatkan jalan keluar. Saya yakin dan percaya. Pandemi sudah hampir 1 tahun. Begitu banyak masalah persoalan, terlebih di dalam keuangan. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup untuk melakukan suatu perkara yang besar. Tuhan tahu semua manusia yang hidup membutuhkan uang. Uang nomor 2, Yesus nomor 1. Ketika Yesus nomor 1, uang diperintah, berikan kepada si A, berikan kepada si B, karena dia sangat membutuhkan. Untuk beli obat, untuk sakit, untuk hidup, untuk makan sekolah, untuk ini, untuk sekalipun online, sekolah kan tetap bayar. Yang punya baby tetap beli susu, benar gak? Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan itu, dan Tuhan tidak menutup berkat buatmu. Nanti kalau kita ketemu, saya akan bersaksi lebih panjang, karena kalau seperti ini gak enak karena gak ketemu mukanya. Haleluya. Tapi juga mencari urapan roh Tuhan itu juga sangat penting. Maka dari itu carilah Tuhan beserta dengan kuasa dan urapannya, maka engkau akan mendapatkan semuanya yang baik dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang telah kau sampaikan bagi anak-anakmu pagi ini. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Baik pagi, baik siang, baik sore, baik malam. Kapanpun anak-anakmu melihat dan mengikuti ibadah raya online di GKI Jehovah Rafa Ministry ini, Bapa, mereka akan merasakan sesuatu yang baru. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atasnya. Urapan dan kuasa-Mu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, bentuklah hati mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Yang diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Di minggu ini saya percaya setiap kita boleh dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, yang senantiasa bersama kita di dalam keadaan apapun. Dia tetap membimbing kita dan memimpin kita. Amin. Kita bersama-sama buka hati kita, karena jamahan Roh Kudus selalu ada buat kita. Haleluya. Ku buka hati untuk berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam altar kudus-Mu kami menyembah-Mu, Bapa. Kami siap untuk membuka hati kami untuk menerima setiap berkat-berkat yang sudah Kau sediakan, Bapa, di dalam nama
Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih sayang dan damai sejahtera. Sukacita, ketenangan selalu menyertai engkau. Di dalam segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu, Tuhan telah sediakan. Percayalah dengan sungguh-sungguh, hadirkan roh Allah di dalam hidupmu. Terimalah urapan dan kuasa daripadanya, maka mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, terimalah sungguh-sungguh dengan iman percayamu berkat yang kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.